aktifin kameranya sebentar deh, saya mau iniin absen dulu. Screenshot absen dulu sebentar. Oke deh ya. Saya screenshot ya sebentar. 1, 2, 3. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ya. Eh, Siang ini sebenarnya saya mau ngejelasin instruksi tugas ya untuk pertemuan pertama dan kedua. Eh, karena kita libur lebarannya cukup lama ya. Kita baru masuk lagi di sebenarnya tanggal 10 itu sudah masuk. Tapi karena kelas kita di hari Rabu, berarti kita masuk di tanggal 16 April ya. Untuk pertemuan ketiga. Jadi mundur. Eh, Ketika libur itu memang tidak ada perkuliahan dan perkuliahannya jadi mundur gitu. Eh, saya udah kirim ini belum ya, materi belum ya? Belum ya. Saya udah kirim materi belum di grup? Belum, Bu. Belum ya. Oke. Nah, saya akan share tugasnya. Sebentar. Sebentar ya, bentar, bentar, bentar. Ya, bentar ya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Oke, baik. Ini tugas satu yang harus Anda kerjakan ya. Eh, dari dua materi. Materinya tuh, kalau ini kelihatan, saya ganti ke sini kelihatan. Kelihatan, Bu. Oke. Nah, ini tugas satunya ya. Tugas satunya adalah analisis. Oke. Nah, ini ada petunjuknya. Anda diminta untuk membaca materi pertemuan 1 dan 2 ya. Jadi pertanyaan ini dengan analisis pribadi yang didukung oleh contoh konkret dari kehidupan sehari-hari gitu. Kalaupun misalnya apa contohnya dari berita atau apa harus dicantumkan referensinya gitu ya. Nah, jawaban harus ditulis dalam esai analitis sepanjang 700 sampai 1000 kata ya. Dengan strukturnya sebagai berikut. Ada pendahuluan, ada pembahasan dan kesimpulan gitu ya. Ini pembahasannya jawaban dari pertanyaan yang saya berikan. Nah, di sini ada
cantumkan referensi jika mengutip dari sumber lain, namun utamakan pemikiran dan refleksi sendiri, gitu ya. Jawaban yang terindikasi hasil kopas atau dibuat dengan IA akan diberi 0, gitu ya. Saya pengguna IA, jadi pasti akan tahu jawaban yang terindikasi dengan IA. Analisis itu misalnya berdasarkan pengamatan Anda, gitu nih contohnya ya. Berdasarkan teori dalam sosiologi media, bagaimana ini pertanyaannya yang akan dijawab di bagian pembahasan, gitu ya. Yang pertama, berdasarkan teori dalam sosiologi media, bagaimana media massa berperan sebagai bagian dari sistem sosiokultural. Gunakan contoh dalam kehidupan sehari-hari atau pengalaman pribadi untuk menjelaskan peran media dalam membentuk opini publik. Teori sosiologi media yang mana, Bu? Di sini ada di pertemuan pertama, ya. Nah, di sini sudah lengkap ininya, materinya. Nah, dari perspektif dalam teori sosiologi media, gitu ya. Di sini ada teori fungsional struktural, gitu ya. Di sini bagaimana misalnya masyarakat sebagai sistem organisme yang melibatkan hubungan antar manusia, gitu. Nah, ini ada bagannya. Nah, ada teori konflik gitu ya. Jadi nanti dikaitkan teori-teori sosiologi ini ya, ini kan teori sosiologi dasar gitu ya. Nah, teori dramaturgi ini juga berkaitan dengan media gitu. Nah, ada lagi tambahannya adalah teori kritis ya. Misalnya ini kalian kerjakan dulu tugasnya ya. Saya jelaskan secara garis besarnya di pertemuan ketiga nanti kita akan bahas tugas ini gitu. Nanti tolong ingatkan saya untuk pembahasan tugas ini gitu ya. Nah, misalnya eh, Anda mengambil mana tadi tugas ininya ya, berdasarkan teori dalam sosiologi media, bagaimana media massa berperan gitu ya. Nanti dilihat ini pertemuan kedua. Nah, contohnya di dramaturgi gitu ya. Eh, Terkait dengan penggunaan HP untuk memperlancar interaksi sosial lewat pertukaran pesan dan pemeranan identitas diri. Dramaturgi ini kan ibaratnya ada panggung depan, ada panggung belakang gitu ya. Jadi manusia itu bermain panggung depan sebagai bentuk interaksi sosial untuk status dan peran yang berbeda-beda gitu. Nah, ibaratnya gini, kalian ketika bertemu dengan orang gitu ya, berinteraksi dengan orang tertentu, pasti akan memakai yang namanya panggung depan gitu. Kita tidak akan memperlihatkan panggung belakang kita gitu. Nah, ketika bertemu dengan orang lain, misalnya mungkin sahabat kita atau apa, kemungkinan kita berinteraksi dengan panggung belakang kita karena dia udah tahu karakter kita seperti apa gitu ya. Nah, itu contoh gambaran misalnya dari teori dramaturgi gitu ya. Eh, Terkait dengan pertanyaan satu, kalian bisa baca di pertemuan pertama. Oke. Nah, lanjut misalnya, di nomor 2, media tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga memiliki relasi dengan stratifikasi sosial dan global. Terkait dengan materi stratifikasi sosial dan global, ini kita sudah pelajari di kelas pengantar sosiologi, gitu ya. Nah, jelaskan bagaimana media memperkuat atau justru menantang stratifikasi sosial di dalam masyarakat. Nah, ini pertanyaan ini butuh analisis Anda, analitik Anda terkait dengan bagaimana media bisa memperkuat atau justru menantang gitu ya stratifikasi sosial di dalam masyarakat. Oke, dan lanjut ke nomor 3. Bandingkan teori fungsional struktural dan teori konflik dalam melihat peran media gitu ya. Nah, berarti ini ada di pertemuan pertama. Gitu. Gunakan contoh kasus atau contoh nyata dari media saat ini. Berarti kalau misalnya contoh kasus atau contoh nyata dari media, berarti harus dicantumkan sumber referensinya, ya. Baik dari media sosial, televisi, ataupun daring. Bu, kalau nonton TV gimana, Bu? Ya, screenshot TV-nya, ya. Screenshot judul beritanya, Anda analisis misalnya. Kalau berita daring kan bisa dari portalnya, media sosial juga sama. Tuh. Oke, media massa seringkali disebut sebagai agen kekuasaan yang dapat mempengaruhi opini dan keputusan masyarakat. Berikan analisis kritis mengenai bagaimana media digunakan oleh kelompok elit untuk mempertahankan status quo. Ini
Pertanyaan ini ada di pertemuan kedua. Aduh, bocil lagi. Sebentar ya. Sebentar. Oke, kita lanjut. Tadi mana ya? Nah, Nah, kita lanjut nomor 5 ya. Jika Anda memiliki kendali, gini. Jika Anda memiliki kendali atas sebuah platform media, bagaimana Anda akan menggunakannya untuk mempromosikan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan digital, ya. Nah, berarti ini analisis benar-benar argumentasi Anda, gitu ya. Jadi, bayangkan Anda memiliki sebuah platform media sosial. Oke, kita lanjut ya. Nah, eh selanjutnya, ya, oh iya, nomor 5 tadi ya. Nah, ini berarti pendapat Anda, gitu ya. Bagaimana Anda menggunakan untuk mempromosikan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan digital, gitu ya. Ini dijabarkan apa yang Anda lakukan, gitu. Nah, pertanyaannya hanya 5 ya. Deadline pengumpulannya masih lama, tapi jangan ditunda-tunda dalam pengerjaannya karena ini berkaitan mungkin dengan libur Lebaran dan segala macam gitu ya. Jadi jangan sampai lupa, oke? Deadline-nya di tanggal 14 April 2025. Format pengumpulannya itu PDF boleh, dokumen boleh, dikumpulkan melalui web perkuliahan di bagian forum tugas 1. Oke. Untuk penilaiannya, orisinalitas itu udah 30%, analisis kritisnya 30%, argumentasi dan strukturnya 20%, contoh konkretnya itu 20%, gitu ya. Nah, ini terkait dengan tugas. Ini pertemuan 1 dan 2 nanti saya akan kirim di grup. Nah, terkait dengan apa pertanyaan nomor 4 itu ada di materi pertemuan kedua. Di sini bagaimana ini lembaga ya. Media massa sebagai lembaga sosial. Nah, di sini itu ada pengertiannya, ada 5 lembaga yang di dalam masyarakat, misalnya gitu ya, simbol-simbol yang digunakan. Terus juga ada kode etik atau kode perilaku yang digunakan gitu ya. Ini dia. Nah, ini sejarahnya ya, pertama kali koran nanti dibaca karena kita nanti akan bahas di pertemuan onsite ya. Nah, media massa sebagai lembaga itu dia menyediakan informasi pastinya, membentuk opini publik, merefleksikan nilai dan norma sosial gitu ya, memberikan wadah ekspresi, menyebarkan budaya populer ya, menyediakan hiburan dan rekreasi. Nah, bagaimana media massa sebagai penopang industri, terus ada juga fungsi komunikasi massa gitu ya. Nanti Anda bisa baca semua
Saran saya adalah Anda harus baca dulu materi pertemuan 1 dan 2, dibaca, dipahami, baru dikerjakan. Oke? Harus baru dikerjakan tugasnya. Gitu. Jika tidak dibaca, jika tidak dipahami, gitu ya, langsung bikin aja ini segala macam gitu ya. Keterkaitannya pasti nanti akan terlihat di analisisnya, ya. Jadi saran saya dibaca dulu, dipahami dulu, nanti baru misalnya Anda tulis garis besarnya, gitu ya. Mau ngambil contohnya apa, cari referensinya, gitu, cantumkan referensinya di daftar pustaka. Tapi formatnya kurang lebih hanya pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Gitu. Nggak usah pakai cover, nggak usah. Langsung ini aja, langsung nama di atasnya NIM, langsung bikin pendahuluan singkat ya. Jadi lebih utamakan pembahasannya dan juga nanti kesimpulannya. Oke, baik. Jika ada kutipan, ada referensinya ini segala macam, cantumkan catatan kaki atau di body note. Baik, ada pertanyaan terkait dengan tugas 1 ini? Apa cukup paham? Suara saya masih kedengeran? Paham, Bu. Bu. Iya, terdengar, Ibu. Cukup paham? Ada pertanyaan? Enggak ada, Bu. Nggak ada, cukup paham ya. Oke, kalau cukup paham, eh, saya absen dulu. Hmm.